Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firina Bahni dari kelas 1 TB 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS. Soal yang pertama, Ali bin Abi Thalib dengan pernyataan yang terkenal Al-Quran baina da'fatai al-mushaf la yantik wa inama yatakallamu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Jelaskan apa yang beliau maksud dengan pernyataan tersebut. Melalui model pembacaan seperti itu, maka dimungkinkan terjadinya proses pengayaan tafsir sesuai dengan latar geografis, sosial, budaya, dan spirit zaman saat Al-Quran ditafsirkan dengan kata lain. Perbedaan latar belakang keilmuan penafsiran akan mempengaruhi corak pemahaman terhadap Al-Quran. Begitu pula perbedaan latar sosial, budaya, dan geografi penafsir akan berbeda hasil tafsirnya. Seorang yang dibesarkan di lingkungan yang rasional akan cenderung memperlakukan Al-Quran sebagai kajian filsafat. Sebaliknya, seorang yang terbiasa tergalut dengan kajian-kajian teologis akan memposisikan Al-Quran sebagai teks doktrin dan dogma. Seseorang yang besar dalam kultur budaya Arab tentunya akan memiliki pemahaman berbeda dengan orang lain yang besar dalam kultur budaya Asia atau Eropa. Pembaca Al-Quran abad ke-7 tentunya juga akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan pembaca Al-Quran abad ke-21 ini. Semua menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi semua orang sepanjang masa dan di seluruh dunia. Inilah yang disyialir oleh Ali bin Abi Thalib dengan pernyataan yang terkenal, Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Selanjutnya, nomor 2, pribumisasi Islam diantaranya mengambil bentuk seni vokal tembang yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral Islam. Apa yang dimaksud dengan pribumisasi Islam? Lalu bagaimanakah cara dakwah Wali Songo pada masanya? Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturisasi Islam. Para wali mempergunakan instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam, misalnya tradisi selamatan 3 hari, 7 hari, 100 hari. Pada masa dahulu di masyarakat Jawa dilaksanakan jika anggota keluarga meninggal dunia. Oleh para wali, momen dan forum kumpul-kumpul tersebut dibiarkan, tetapi dimodifikasi dengan membaca Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan sholawat dengan diselangi pesan-pesan keagamaan. Pribumisasi Islam adalah psikologi indigenos yang mengembangkan spiritualitas keberagamaan berangkat dari akar kearifan lokal. Khazanah kearifan lokal itu ditafsirkan membentuk variasi unsur budaya. Pribumisi Islam adalah psikologi indigenos yang mengembangkan spiritualitas keberagaman berangkat dari akar kearifan lokal. Khazanah kearifan lokal itu ditafsirkan membentuk variasi keberagaman yang dapat dimaknai ke dalam berbagai unsur budaya. Ia mampu mengubah substansi spiritualitas tauhid tanpa mengubah bentuknya. Ketika tauhid mampu dibangun bersama narasi-narasi lokalitas, Islam dapat menyatu ke jantung. Rahmatan lil alamin dipraktikkan tanpa menyakiti manusia. Selanjutnya nomor 3, apa yang kamu ketahui dengan NU Muhammadiyah? Apa yang kamu ketahui dengan Syiah, Ahmadiyah, Jil, dan apa yang menyebabkan ketiga aliran itu dilarang di Indonesia? Jelaskan. NU dan Muhammadiyah merupakan 2 organisasi kemasyarakatan ormas Islam terbesar di Indonesia. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar. Manfaatnya bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok pesantren yang terbesar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. NU memiliki banyak sekali NU memiliki kiai, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak
cendekiawan Muslim. Namun pada periode terakhir ini NU pun memiliki banyak sekolah dan cendekiawan Muslim, sedangkan Muhammadiyah pun memiliki banyak pesantren dan kiai. Dua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. NU memiliki banyak lembaga pemberdayaan umat dan lembaga rehabilitas sosial. Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, poliklinik, dan panti asuhan. Mengapa masyarakat Indonesia menolak mazhab Syiah? Tentu tidak semua ajaran Syiah ditolak. Keyakinan religius yang bersumber dari Syiah ada yang tidak ditolak. Prof. Dr. M. Amin Rais ketika menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah pernah melontarkan gagasan zakat profesi 20%. Gagasan ini terpengaruh oleh ajaran humus zakat 20% dari Islam Syiah. Walaupun dasar-dasarnya pemikiran bisa digali dari Al-Quran. Selain menolak Islam Syiah, masyarakat Muslim Indonesia pun menolak Ahmadiyah dan Islam liberal, terutama JIL, Jaringan Islam Liberal. Ahmadiyah dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW muncul Nabi baru, yakni Mirza Ghulam Ahmad, Pakistan. Setelah itu dimungkinkan akan datang lagi Nabi lainnya. Adapun menurut keyakinan religius kaum Muslim Indonesia, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi atau nabi terakhir. Demikian juga JIL dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa semua agama adalah sama. Adapun karena memiliki keyakinan bahwa semua agama sudah sama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. Implikasinya JIL antara lain membolehkan pernikahan antar agama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, wanita muslimah tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki muslim. Pria muslim boleh menikahi dengan wanita dari ahli kitab dengan persyaratan. Selanjutnya nomor 4. Apa yang melatar belakangi awalnya perbedaan mazhab? Sebutkan 2 mazhab saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad. Baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor, masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa mereka lah orang yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat kekerabatan dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Ansor pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an mendeklarasikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tokoh Muhajirin, sebagai khalifah yang disetujui oleh sebagai kaum Ansor. Keluarga Nabi, Ahlu Bait yang saat itu sibuk mengurusi jenazah Nabi, manusia agung. Mereka kaget karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah mereka. Berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki, memang memandang bahwa persoalan khalifah sudah tuntas. Isyarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabi lah yang layak menjadi ulil amri mereka, karena mereka mashum, terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi 190 mereka, Ali bin Abi Thalib betul yang pantas menjadi khalifah pertama itu. Pada saat itu sebetulnya sudah ada 2 mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Ansar, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra, putri pertama Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh Bani Hashim, kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW. Inilah sebenarnya benih-benih munculnya 2 mazhab dalam Islam, yakni mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Selanjutnya nomor 5, jelaskan prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan penguasa semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan modal seadanya, pedagang dan penguasa berusaha memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya, atau dengan alat sekecil-kecilnya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros, dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya, sehingga mutu produksi dapat terjamin. Demikian pula keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya, tidak perlu melewati batas. Jadi keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keuntungan harus sewajarnya dan tidak merugikan orang lain. Lanjutnya nomor 6. Bagaimana Islam memandang tentang politik? Islamnya adalah siasa. Jelaskan apa yang dimaksud dengan siasa dusturiyah, siasa dauliyah, dan siasa ma'aliyah. Bagaimana pandangan Islam tentang politik? Politik dalam term Islam
disebut siasah, merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, siasah dustriyah, hukum internasional siasah dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara siasah ma'aliyah. Cermati ayat-ayat berikut: Quran Surah An-Nisa ayat 134, Quran Al-Munafikun ayat 9, Quran At-Takasur ayat 1-2, Quran Surah At-Taubah ayat 24, Quran Surah An-Nisa ayat 29-30, Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Bagaimana pendapatmu? Lakukan analisis perbandingan antara karakter manusia berbasis ekonomi Islam dan karakter manusia berbasis prinsip-prinsip ekonomi lainnya. Siasah dusturiyah, hukum tata negara, materi yang dikaji tentang cara dan metode suksesi kepemimpinan, kriteria seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, institusi pertahanan keamanan, institusi penegakan hukum atau polisian, dan lain-lainnya. Siasah dauliyah, hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Objek kajiannya adalah hubungan antar negara-negara Islam dengan sesama negara Islam, hubungan negara Islam dengan negara non-Muslim, hubungan bilateral dan multilateral, hukum perang dan damai, gencatan senjata, hukum kejahatan perang, dan lain-lain. Siasah ma'aliyah, hukum politik yang mengatur keuangan negara. Konteks yang dibahas adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perencanaan anggaran negara, dan penggunaannya, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, dan filantropi Islam. Untuk berikutnya adalah dapat membaca lebih serius referensi fikih siasah. Nomor 7. Apa tujuan dari pendidikan Islam? Jelaskan apa yang dimaksud dengan Abdullah dan Khalifatullah. Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini artinya tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51-53. Dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Modal dasar agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai Khalifatullah adalah iman, ilmu, dan amal. Quran Surah Yunus ayat 62 dan Quran Surah Ali Imran ayat 110. Tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dan Quran At-Taubah ayat 122. Nomor 10. Apa yang dimaksud dengan Masjid Quba dan Masjid Dirar? Jelaskan, siapakah Ahlus Sufa itu? Sumber teologis utama masjid adalah Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 107-108. Coba Anda baca, terjemahkan, dan renungkan kembali makna kedua ayat ini. Berdasarkan dua ayat di atas, ada dua tipe masjid. Pertama, Masjid Quba, yakni masjid yang didirikan oleh Rasulullah dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan. Dan kedua, ada Masjid Dirar, yakni masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang munafik. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum kafir miskin, tetapi memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Bertempat tinggal di selasar Masjid Nabawi. Mereka diberi makan oleh Nabi Muhammad dan para dermawan kaum muslimin Madinah. Mereka bekerja untuk melayani Nabi Muhammad dan membantu meringankan pekerjaan kaum muslimin. Mereka selalu siap diperintah oleh Nabi Muhammad. Sewaktu-waktu mereka itulah ahli sufa.